Kenapa dengan lengan kananmu? Pelupuk mata Ella bergerak-gerak hendak ingin membuka mata. Lalu dikala matanya sudah terbuka sempurna, tatapannya mengendar ke sekitar. Menatap dirinya berada di dalam kamar asing yang sama sekali tak dia kenali. Ella memijat pelipisnya ketika kepalanya merasa pusing luar biasa. Sejenak dia berpikir kenapa dirinya bisa berada di kamar asing ini. Tunggu, tiba-tiba sesuatu hal muncul dalam ingatan Ella. Ella mengingat dirinya baru saja keluar dari kantor dan ada seorang yang membekapnya hingga jatuh pingsan. Satu demi satu kepingan memorinya mulai terkumpul dan menimbulkan rasa panik dan ketakutan. Ya Tuhan, aku di mana? Seru Ella cemas luar biasa. Buru-buru dia segera melihat ke tubuhnya sendiri, lalu hembusan nafas lega terdengar. Ella berpikir dirinya telah diperkosa, tapi untungnya dress yang dia pakai masih lengkap. Setidaknya rasa takut sedikit berkurang. Sunshine, aku tidak suka menyentuhmu dalam keadaan kau tidak sadar. Suara berat yang begitu Ella kenali. Sontak Ella mengalihkan pandangannya pada sumber suara itu. Raut wajah wanita itu berubah melihat sosok yang dia kenali ada di hadapannya. Sosok yang selalu dia hindari, tapi malah ada di hadapan dirinya. Matanya melebar menunjukkan jelas terkejutannya melihat Elan. Ya, yang ada di hadapannya Ella adalah Elan. Ini sudah gila. Pria yang Ella hindari susah payah malah sekarang ada di hadapannya. Elan, kau... Lidah Ella keluh tak mampu mengeluarkan suara. Semua kata-kata yang termasuk sumpah serapah seakan tersangkut di lidah dan tak mampu untuk dilontarkan akibat keterkejutannya. Hai Sunshine, Elan mendekat sambil melukiskan senyuman miring. Apa kau merindukanku? Lanjutnya lagi. Jantung Ella berdetak tak karuan. Sungguh wanita itu sama sekali tak mengira kalau Elan adalah dalang di balik penculikannya. Tampak Ella berusaha mengatur nafasnya agar tetap mengendalikan dirinya. Apa yang kau lakukan, Elan? Seru Ella dengan nada tinggi penuh emosi. Elan tersenyum miring. Bertemu denganmu sulit. Jadi, menurutku menculikmu adalah cara yang paling terbaik dan tepat. Mata Ella mendelik tajam mendengar jawaban Elan. Kau sudah gila, Elan. Aku ini istri dari sepupumu sendiri. Tindakanmu sudah tidak waras. Elan terkeker mendengar ucapan Ella. Pria itu gemas melihat Ella kesal padanya. Kau masih mengaku aku sebagai istri sepupuku. Ah, sayang sekali, padahal dia tidak pernah setia padamu, Ella. Seketika raut wajah Ella berubah mendengar apa yang Elan katakan. Sepasang iris matanya melebar penuh emosi tertahan. Berhenti menjelek-jelekan suamiku, Elan. Dia yang terbaik. Ya, kau memang sangat bodoh, Ella. Kau tidak bisa melihat di depanmu bahwa suamimu telah mengkhianatimu. Elan mendekatkan bibirnya ke bibir Ella. Pasti dulu kita pun telah mengkhianati Christian. Kau ingat? Di saat Christian perjalanan bisnis, aku yang selalu menemani ranjangmu. Ella menelan salivanya susah payah. Mendengar perkataan Elan membuat ingatannya kembali teringat akan dosa yang dirinya lakukan dengan pria di hadapannya ini di masa lalu. Rasa bersalah menyelimuti Ella. Dia menyadari bahwa dirinya memang bukanlah wanita baik. Waktu dulu ego terlalu menggerogotinya hingga membuatnya kerap lepas kendali dan kehilangan akal sehatnya. Christian adalah pria baik. Sekalipun dulu dia pernah membuatku kecewa, tapi aku percaya sekarang dia tidak mungkin melukaiku. Seru Ella dengan penuh penekanan dan keyakinan bahwa suaminya tak akan mungkin melukainya. Ella menyanggah semua perkataan Elan yang menjelek-jelekan suaminya. Tentu saja dia tidak terima. Dia yakin bahwa suaminya tidak pernah berselingkuh darinya. Kata-kata Elan hanyalah angin lalu yang tidak mungkin dipercayai Ella. Elan tersenyum-senyum sendiri mendengar Elan membela Christian mati-matian. Jadi, menurutmu Christian setia padamu, hah? Bisiknya sambil membelai bibir ranum Ella menggunakan jemarinya. Ella berusaha menepis jemari tangan Elan yang membelai bibir ranumnya. Tapi tepat dikala dia menepis, malah Elan menarik kasar dagu Ella hingga membuat wanita itu tidak bisa berkutik sama sekali. Christian itu mencintaiku, seru Ella menekankan. Sebelah alis Elan terangkat. Sungguh, memangnya Christian mengatakan kalau dia mencintaimu? Ujarnya santai tersirat meledek. Bungkam. Perkataan Elan sukses membuat Ella bungkam 1000 bahasa tak mampu berkata-kata. Selama ini memang Christian belum pernah mengatakan mencintainya. Tidak seperti dirinya yang selalu mengatakan cinta pada Christian. Ella masih belum bisa bersuara apapun. Perkataan Elan sukses memberikan tamparan keras padanya. Wanita itu seolah kehilangan kata untuk melakukan pembelaan pada Christian. Harusnya dirinya mampu untuk membela sang suami. Tapi sungguh, kali ini dia bingung untuk menjawab apa. Karena memang Christian tak pernah mengatakan mencintai dirinya.
Ella mencoba mengatur emosi yang terkumpul. Jika amarah menguasai, maka pasti otaknya blank, tak mampu berpikir jernih. Sampai kapanpun dirinya akan membela Christian. Ella pernah melakukan kesalahan, dan dia akan perbaiki apa yang telah kacau akibat perbuatannya dulu. Cinta itu dibuktikan, bukan hanya diucapkan. Ella menjawab ucapan Elan dengan kalimat ini dengan bentuk pembelaan untuk Christian. Dia tahu bahwa cinta aslinya bukan hanya ucapan belaka, tapi juga dilihat dari bukti tindakan. Elan mengangkat bahunya tak acuh tanpa mengelak. Kau benar, cinta memang dibuktikan bukan hanya diucapkan. Tapi apa tindakan Christian padamu mencerminkan bahwa dia mencintaimu? Elan membalikkan ucapan Ella. Lagi dan lagi ucapan Elan seakan memberikan tamparan keras pada Ella. Jauh dari dalam lubuk hatinya dia tak tahu kapan sifat Christian mencerminkan perasaan cinta padanya. Sudah sering, kau tidak tahu apa-apa Elan, berhenti menyudutkan Christian, seru Ella penuh penekanan. Wanita itu meyakinkan bahwa memang suaminya adalah sosok suami yang terbaik, bahkan sangat terbaik. Elan terkekeh rendah, pria itu mendekatkan bibirnya ke telinga Ella. Kau tidak cocok berbohong pada aku, Sunshine. Aku sangat mengenalmu. Lalu pria itu membelai bahu Ella. Saat kau pulang, periksalah salah satu lengan suamimu. Pasti ada bekas luka jahitan di lengannya. Kau tahu kenapa? Itu adalah kecelakaan di Seoul. Dia mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan wanita yang dia cintai. Sayangnya, wanita yang dia cintai bukanlah dirimu. Raut wajah Ella berubah menegang mendengar apa yang Elan katakan. Logika dan hatinya berperang tak mempercayai apa yang Elan katakan. Namun ini sangat mengusik hati Ella. Hai sayang, akhirnya kau pulang. Grania meluk Claudia yang baru saja pulang ke rumah. Gadis itu pulang bersama Christian. Karena memang hari ini Claudia berangkat bekerja bersama dengan pria itu. Jadi pulang pun tentu bersama Christian. Hai Bu, di mana ayah dan Kak Ella? Tanya Claudia lembut ketika tak menyadari bahwa ayah dan kakaknya tidak ada. Ayahmu ada meeting, kemungkinan ayahmu akan pulang malam. Kalau kakakmu, ibu tidak tahu kemana. Sejak tadi ibu tunggu, tapi dia belum juga pulang. Mungkin kakakmu belanja? Kau tahu kan, hobi kakakmu itu berbelanja setiap saat? Ujar Grania sambil mengembuskan nafas panjang. Claudia mengangguk paham merespon ucapan ibunya. Ibu benar. Bu, aku masuk ke kamar dulu, pamit Christian pada sang ibu mertua. Grania tersenyum hangat. Iya sayang, istirahatlah. Christian melirik Claudia sekilas, lalu melangkah meninggalkan tempat itu menuju ke kamarnya. Claudia, bagaimana kabar Gilbert? Ibu sudah lama tidak melihatnya. Ucap Grania menanyakan Gilbert pada Claudia. Claudia tersenyum samar. Gilbert baik, Bu. Tadi pagi dia datang ke kantor membawakan bunga untukku. Oh, astaga. Sejak dulu Gilbert romantis sekali. Apa kalian sudah menjadi pasangan kekasih? Ujar Grania menggoda Claudia. Claudia menyesal panjang, Bu. Aku dan Gilbert hanya sebatas teman saja, tidak lebih dari teman. Sungguh, ujar Grania lagi menggoda. Claudia mengangguk. Iya, Bu. Ya sudah, aku ingin masuk kamar dulu. Gadis itu mengecup kening Grania, lalu melangkah pergi meninggalkan ibunya. Grania berdecak. Claudia, ibu belum selesai bicara. Sayangnya Claudia tetap masuk ke dalam kamar meninggalkan Grania yang nampak begitu kesal. Gadis itu menghindar karena enggan jika ibunya membahas tentang hubungannya dengan Gilbert. Yang ada kalau Christian mendengar, bisa-bisa pria itu akan murka. Jadi lebih baik kalau dia menghindar saja. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Christian duduk di sofa kamar sambil berkutat dengan iPad-nya. Pria itu terlalu fokus bekerja, akan tetapi dia teringat bahwa Ella belum pulang. Christian mengambil ponselnya, menatap ke layar, tak ada pesan ataupun panggilan dari Ella. Padahal biasanya kalau Ella pulang malam, maka wanita itu akan selalu memberikan kabar padanya. Christian hendak menghubungi Ella, namun dia urungkan niatnya. Pria itu mengenal sifat Ella yang kerap berbelanja sampai lupa waktu. Itu yang membuatnya memutuskan untuk tak jadi menelpon Ella. Ceklek, pintu kamar terbuka. Refleks Christian yang tengah duduk di sofa mengalihkan pandangannya ke arah pintu menatap Ella yang baru saja pulang. Kau dari mana, Ella? Christian bangkit berdiri menatap Ella. Ella pun mendekat pada Christian. Aku bertemu dengan temanku. Christian mengangguk. Tidurlah, ini sudah malam. Lalu Christian hendak meninggalkan Ella, namun Ella segera mencegahnya. Christian tunggu. Cegah Ella seraya menyentuh tangan Christian. Ada apa? Tanya Christian dingin dan datar. Ella terdiam sebentar, menatap lengan Christian. Suaminya itu bertelanjang dada, mempermudah untuk dirinya menemukan bekas luka yang dimaksud oleh Elan. Detik itu juga Ella memutuskan untuk mencari bekas luka yang dimaksud Elan. Lalu seketika mata Ella melebar, terkejut melihat bekas luka di lengan kanan Christian.
bekas luka jahitan yang masih baru. Ella sangat tahu bahwa sebelumnya suaminya itu tak memiliki bekas luka sedikit pun. "Christian, ini kenapa?" tanya Ella sambil menyentuh lengan kanan suaminya itu. Christian menatap lengannya. Lalu dia menjauh sambil berkata, "Giselle, aku mengalami kecelakaan kecil. Tidak usah khawatir, aku baik-baik saja." Pria itu segera melangkah pergi meninggalkan Ella. "Christian, tunggu!" Ella hendak mengejar, ingin menginterogasi sang suami kenapa suami tidak bercerita padanya. Namun hatinya cemas dan takut kalau malah Christian balik menginterogasi dirinya. Itu yang membuatnya bingung bagaimana harus bersikap. Sialnya, apa yang dikatakan Ellen benar, bahwa Christian memiliki bekas luka. And I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.